Oke, selamat pagi semuanya adik kami kelas 5A. Apa kabar? Nah, Bapak harap kabar adik kami kelas 5A semuanya sehat selalu ya. Oke, tetap jaga kesehatannya nak ya. Nah, jangan lupa Bapak sudah kirimkan absennya di Google Classroom. Nah, adik kami silakan diisi dan dikirimkan kepada Bapak absennya nak ya. Oke. Nah, kita masuk ke materi pembelajaran kita. Nah, materi kita pada hari ini yaitu mengenai dari tema 3 yaitu makanan sehat. Pada subtema 2 yaitu pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Pembelajaran ketiga KD-nya 3.3 dari muatan PKN buku Pena 5 halaman 178. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, anak didik kami silakan dulu dibuka bukunya. Pada buku Pena 5A halaman 178 muatan PKN mengenai keragaman adat istiadat. Oke, silakan dibuka bukunya dan persiapkan alat tulisnya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yaitu siswa mampu menyebutkan realitas Bhinneka Tunggal Ika dan melakukan praktik diskusi tentang pentingnya nilai kebersamaan dalam keanekaragaman. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini dari muatan PKN. Oke, supaya dapat dimengerti. Nah, jadi materi yang kita bahas pada materi pembelajaran muatan PKN hari ini mengenai keragaman adat istiadat terdapat pada buku Pena halaman 178. Oke. Nah, apa itu adat istiadat? Adat istiadat adalah perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas satu daerah tertentu. Nah, adat istiadat adalah perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu. Itulah pengertian dari adat istiadat. Nah, diterapkan secara turun-temurun sehingga menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan masyarakatnya. Nah, itulah adat istiadat, diterapkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi sehingga menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan masyarakatnya. Nah, adat istiadat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, tertulis dan tidak tertulis. Nah, adat istiadat yang pertama tertulis itu seperti peraturan atau dokumen. Sedangkan adat istiadat yang kedua tidak tertulis seperti cerita rakyat, tarian, daerah, upacara adat. Nah, itulah adat istiadat dibagi menjadi jenis. Nah, anak didik kami supaya dipahami, oke? Nah, setiap provinsi di Indonesia memiliki adat istiadat yang berbeda seperti Ngaben di Bali, Tabuik di Sumatera Barat, Lugderan di Semarang, dan Lompat Batu, Pahombo di Nias. Nah, meskipun memiliki adat dan budaya berbeda, masyarakat Indonesia harapkan tetap yaitu saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Nah, itulah dia, oke? Nah, makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah biarpun berbeda-beda tetap satu jua. Ingat, makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah biarpun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke, supaya anak didik kami pahami. Nah, kita harus saling menghormati dan menghargai dalam keberagaman yang dapat terwujud dengan kerjasama. Kerjasama menjadi pemersatu dari perbedaan yang ada. Itulah Bhinneka Tunggal Ika itu. Kita harus saling menghormati, menghargai dalam keberagaman dan terwujud kerjasama. Di mana kerjasama itu pemersatu dan perbedaan yang ada. Oke? Nah, manfaat keragaman budaya di masyarakat ada 5. Yang pertama, menumbuhkan sifat nasionalisme. Yang kedua, sebagai identitas bangsa di dunia internasional. Yang ketiga, alat pemersatu bangsa. Yang keempat, sebagai ikon pariwisata. Yang kelima, memupuk sikap toleransi. Nah, itulah manfaat dari keragaman budaya di masyarakat. Ada 5. Nah, jadi kami supaya dapat dipahami. Nah, itulah materi kita hari ini dari muatan PKN mengenai keragaman adat istiadat. Tadi Bapak sudah jelaskan mengenai pengertian adat istiadat. Adat istiadat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama tertulis dan tidak tertulis. Yang kedua itu kita sama keberagaman kita yang Indonesia memiliki adat istiadat yang berbeda, tapi kita harus meskipun berbeda-beda kita harus menghormati dan menghargai satu sama lain. Nah, makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika tadi biarpun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke? 4 keragaman budaya di masyarakat ada 5 tadi. Yang pertama membuka sifat nasionalisme, yang kedua sebagai identitas bangsa di dunia internasional, yang ketiga alat pemersatu bangsa, yang keempat sebagai ikon pariwisata, yang kelima memupuk sikap toleransi. Nah,
itulah materi kita, pelajaran kita hari ini. Nah, Bapak hanya memberikan materi, tugas tidak ada. Jadi supaya anak didik kami supaya dipahami materi kita hari ini ya. Nah, untuk materi pembelajaran kita selanjutnya akan kita lanjutkan besok ya. Sampai jumpa. Terima kasih.